Selamat siang pemirsa, kembali lagi di acara Metro News TV. Akan menampilkan berita yang update, teraktual, tertajam, dan terpercaya. Pada hari ini kita akan membahas berita-berita tentang kejadian-kejadian masa pada protes tentang Omnibus Law. Banyak masa pada hari-hari ini yang merasa tidak puas terhadap keputusan Omnibus Law. Di berbagai daerah, protes-protes dilakukan dengan cara pada masa yang dihadiri oleh buruh, mahasiswa, dan para masyarakat di berbagai kalangan yang turun ke jalan untuk melakukan protes dengan cara aksi tersebut untuk menggagalkan atau mencabut atau merevisi ulang berita Omnibus Law tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang dikenal KSPI, Said Iqbal, mengatakan bahwa mereka akan tetap melanjutkan kegiatan aksi unjuk rasa dalam rangka menolak Undang-Undang Omnibus Law, pada khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pihak KSPI mempunyai keinginan untuk melanjutkan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dan meminta legislative review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah. Presiden KSPI juga melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan oleh buruh. Presiden KSPI juga mengatakan tidak semua tuntutan buruh diakomodir, ditambahkan tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja. Akan tetapi, para buruh bisa mengatakan hal tersebut dikarenakan DPR RI mengatakan bahwa 80% dari undang-undang tersebut sudah didapatkan dari usulan-usulan yang diberikan oleh buruh. Padahal pada nyatanya para buruh masih tetap diajukan dan tidak dianggap solusi-solusinya, meskipun para buruh telah mengajukan tuntutan-tuntutan yang bisa menjadikan pedoman para DPR untuk menentukan undang-undang yang akan dibuat ke depannya. Para buruh di berbagai daerah menindaklanjuti perintah dari Said Iqbal tersebut. Kemudian aksi-aksi di daerah masih terus dilanjutkan di berbagai daerah. Di Kudus misalnya, pada 8 Oktober 2020, para masyarakat yang diisi oleh kebanyakan oleh kalangan mahasiswa, para buruh, dan para masyarakat biasa turun ke jalan dan melakukan long march dari alun-alun Simpang 7 Kudus ke arah DPRD Kabupaten Kudus. Semua masyarakat yang tergabung dalam demo tersebut mengadakan tuntutan-tuntutan yang bisa meringankan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam penerapannya suatu saat nanti jika sudah diterapkan. Tapi tidak sedikit pula para masyarakat yang menolak dengan secara terang-terangan untuk mengganti, atau maksud saya tidak mengganti atau masih tetap seperti yang dahulu, karena merasa bahwa undang-undang yang lama tidak perlu untuk diperbaharui karena undang-undang tersebut sudah cukup mencakup semua hal yang sifatnya tidak merugikan. Justru dengan adanya pembaruan tersebut, para masyarakat dan para buruh ditakutkan akan merasa rugi karena banyak undang-undang baru yang masih menimbulkan perdebatan atau belum jelas terkait apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Para
para pendemo yang berada di Kabupaten Kudus berhasil melancarkan aksinya dengan tenang dan damai, meskipun sedikit ada acara yang ada sedikit provokatif dari pihak-pihak yang tidak jelas dari mananya. Itu semua adalah hal yang biasa dari acara demonstrasi, karena dalam demonstrasi tidak semua pihak berasal dari komunitas, dan itu adalah yang patut dicurigai. Maka dari itu, yang perlu diwaspadai di saat demo adalah para orang yang sekedar nimbrung tidak ikut komunitas. Itu akan menimbulkan kebingungan yang bisa menimbulkan fitnah-fitnah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang tertib dan tergabung dalam komunitas yang sudah padu. Salah satu contohnya, jika kita melakukan fitnah kepada orang-orang yang berkaitan, yang dikait-kaitkan meskipun tidak ada masalahnya dengan urusan ini, yaitu Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau merasa difitnah atas tuduhan dirinya sebagai penggerak pembiaya atas demo UU Cipta Kerja ini. Padahal dirinya merasa bahwa hal tersebut tidak ia lakukan dan tidak akan dilakukan olehnya, meskipun dia mempunyai biaya yang cukup, mempunyai masukan yang banyak, dan beliau mengatakan itu adalah hal yang kesekian kali dialami olehnya. Beliau masih merasa dirinya selalu difitnah. Beliau pada dahulu juga pernah difitnah sebagai penggerak demonstrasi pada 2016. Difitnah menunggangi, menggerakkan, bahkan membiayai para demonstran. Beliau mengatakan hal itu tidak baik jika negara ini makin subur berita hoax. Andai kata saya memiliki uang yang banyak, tidak mungkin juga saya memiliki niat untuk menggerakkan massa sebanyak itu. Pada intinya, fitnah akan selalu merugikan berbagai pihak yang merasa disalahkan, dan fitnah juga akan membuat orang yang melemparkan fitnah itu menjadi terlihat buruk jika tidak dapat membuktikan data yang bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelempar fitnah tersebut terhadap hukum. Setelah ramainya hal-hal tersebut, akhirnya Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pidato resmi terkait UU Cipta Kerja tersebut dengan beberapa poin. Yang pertama, poin yang bisa mempermudah perizinan usaha untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam artian, UU Cipta Kerja ini akan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya dengan cara menarik investor-investor, entah dari mana asalnya. Dan itu yang justru menjadi pertanyaan oleh mahasiswa, para buruh, para masyarakat yang turun aksi untuk menuntut tersebut. Apakah yang diberikan ruang itu adalah investor yang asing atau investor-investor lokal yang hanya memiliki sedikit modal? Pada poin kedua ini, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa untuk membuka usaha tidak lagi sulit, tidak lagi diperlukan untuk melakukan izin-izin yang katanya dahulu banyak sekali izin-izin yang dilalui dengan berbagai proses. Beliau mengatakan hanya dengan pendaftaran saja untuk membuka usaha UMKM bisa dilakukan. Untuk pembentukan PT juga dipermudah, tidak ada lagi modal minimum, sehingga para investor-investor baru yang berasal dari dalam negeri sudah banyak berdatangan meskipun dengan modal minimum, dengan catatan juga usaha yang pastinya juga belum bisa menyaring banyak tenaga kerja. Yang ketiga,
UU Ciptaker ini akan membantu pemberantasan korupsi dengan pendataan secara elektronik. Pada akhirnya, pungutan liar akan hilang dan tidak akan ada kesempatan untuk melakukan pungutan liar oleh oknum-oknum yang biasanya melakukan pungutan liar. Pada akhirnya, beliau mengatakan penghapusan upah minimum itu tidak benar, karena faktanya upah minimum tidak dihilangkan, akan tetapi dimaksimalkan. Beliau berkata juga penghapusan cuti itu tidak benar juga, hak cuti tetap ada, bahkan dijamin. Perizinan lahan masih disesuaikan dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah berkeyakinan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beliau juga menekankan jika masih ada masyarakat yang menolak undang-undang ini, dipersilahkan untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menyikapi pidato tersebut, Ketua KSPI juga masih akan tetap mengadakan aksi dan juga akan mengadakan uji materi kepada DPR RI, kepada Mahkamah Konstitusi, dan kepada pemerintah pusat. Kita tunggu berita-berita terbaru tentang pembaruan Undang-Undang Omnibus Law ini. Semoga saja yang terbaik akan tercipta kepada masyarakat Indonesia. Selamat siang pemirsa, kita usai sampai di sini. Saya Fauzi Ramadan, selamat siang.